Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Pada pagi hari ini kita masuk ke Bupena 4C. Sekarang masuk ke pendamping pembelajaran 3. Di situ ada pembelajaran IPS dan bahasa Indonesia ya. Untuk yang PPKN-nya kita lanjutkan besok. Jadi untuk PPKN kita pelajari besok. Jadi hari ini khususnya hari ini akan belajar tentang IPS ya. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kalian pelajari saja ya di halaman 12, tapi tidak ada tugas. Kalian baca tentang mendeskripsikan isi puisi. Untuk kali ini Pento akan sedikit menjelaskan tentang sumber daya alam di muatan IPS. Oke, Pento akan bacakan sedikit. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Ada juga SDA yang tidak dapat diperbarui. Berikut adalah tabel SDA yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatannya. Nah, ini di tabel ini adalah sumber daya alam yang semuanya tidak dapat diperbarui ya. Artinya tidak dapat dibanyakkan lagi. Jadi jumlahnya tetap di bumi ini. Yang pertama ada minyak bumi. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Termasuk di dalamnya itu bensin, minyak tanah, aftur, dan lilin. Aftur itu bahan bakar untuk pesawat terbang ya. Kemudian yang nomor 2 batu bara. Bahan bakar pemanfaatannya sebagai bahan bakar lokomotif atau kereta api ya. Kalau untuk batu bara. Biji besi. Bahan pemanfaatannya sebagai bahan pembuatan peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan sudip. Sudip itu buat sutil ya, kayak sutil yang buat penggorengan ya, di rumah. Nomor 4, jenis sumber daya alam marmer, pemanfaatannya sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding. Kemudian ada belerang, pemanfaatannya sebagai bahan dasar obat-obatan dan korek api. Ada nikel, pemanfaatannya sebagai bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Ya, itu. Kita lanjut ke halaman sebelahnya, tadi halaman 11 ya. Ya, di sini ada bauksit. Pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium untuk panci dan wajan. Emas dan perak, pemanfaatannya sebagai bahan pembuatan perhiasan seperti cincin, anting, dan gelang. Kemudian ada sumber daya alam gas alam, pemanfaatannya sebagai bahan bakar untuk kompor gas. Kemudian ada pasir kuarsa, pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan benda pecah belah seperti kaca dan gelas. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada tugas kalian untuk ayo berlatih menuliskan informasi sumber daya alam terbarukan. Ada nomor 1 sampai 4 ya, dikerjakan di buku tulis tematik. Kalian mencari pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada minyak bumi, besi, pasir kuarsa, dan belerang. Dikerjakan sampai nomor 4 ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.